Hmm. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hardiansyah. Saya adalah mahasiswa dari kelas MJ 701, mata kuliah manajemen investasi, jurusan manajemen, dengan dosen Bu Pustika Yunipuri, SE, MSIM. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya terkait strategi diversifikasi dan pengembangan portofolio bisnis pada perusahaan milik negara PT Hutama Karya. Ya, untuk yang pertama, saya akan pengenalan terkait judul-judul yang saya review ini. Jadi judul-judul tersebut adalah strategi diversifikasi dan pengembangan portofolio bisnis pada perusahaan milik negara PT Hutama Karya. Ya, Rizal Syarif dan Asep Taryana. Tahun terbitnya tahun 2024 dengan penerbit manajemen IKM Februari 2024 halaman 8 sampai 18. Oke, untuk yang pertama tentang latar belakangnya. Perusahaan infrastruktur dalam hal ini adalah PT Hutama Karya sedang menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kinerja mereka dalam menghadapi perubahan dalam faktor internal dan eksternal. Ancaman signifikan seperti perubahan kebijakan fiskal dan moneter, ketidakpastian ekonomi global, dan tergantungan pada kebijakan pemerintah, serta ketidakstabilan politik yang dapat mengubah arah prioritas pembangunan nasional. Selain itu, adanya perubahan preferensi konsumen dan adaptasi teknologi yang lamban juga menjadi faktor risiko yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menyusun strategi yang kuat dan melakukan mitigasi atau antisipasi risiko guna menghadapi tantangan ini dan memaksimalkan peluang pertumbuhan yang ada, masuk pengembangan sektor energi terbarukan dan pemanfaatan teknologi terbaru. Untuk rumusan masalahnya, dalam penelitian ini antara lain, faktor apa saja yang memengaruhi kinerja PT Hutama Karya baik dari sisi internal maupun eksternal dalam menghadapi tantangan dan peluang sektor infrastruktur. Bagaimana pengaruh dari kebijakan fiskal, moneter, dan ketidakpastian ekonomi global terhadap diversifikasi portofolio perusahaan. Strategi apa yang diterapkan PT Hutama Karya dalam mengatasi ancaman yang muncul dan cara memanfaatkan peluang yang muncul di perusahaannya. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan identifikasi faktor strategis internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja keuangan PT Hutama Karya. Melakukan analisa portofolio pasca diversifikasi portofolio bisnis perusahaan. Strategi apa yang diterapkan PT Hutama Karya dalam mengatasi ancaman yang muncul serta memanfaatkan peluang yang ada dalam lingkungan bisnisnya. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode analisis yang digunakan dalam portofolio bisnis menggunakan GNansel Matrix atau Matrix Grand Strategi. Metode ini membantu dalam menilai kinerja unit bisnis berdasarkan kekuatan internal dan daya tarik industri. Selain itu, analisis SWOT juga digunakan untuk mengidentifikasi posisi perusahaan dalam konteks internal dan eksternal, dengan tujuan untuk merumuskan strategi diversifikasi yang relevan dan membawa hasil positif bagi PT Hutama Karya. Untuk hasil penelitiannya, menjelaskan bahwa PT Hutama Karya terdiversifikasi dalam berbagai bidang bisnisnya, meskipun beberapa sektor yang tergolong leader dari bisnis lainnya mungkin memiliki kinerja yang baik, namun sektor yang lainnya perlu dikelola dengan lebih hati-hati atau bahkan mempertimbangkan investasi. Penelitian ini menginformasikan tentang pentingnya mengembangkan ekosistem bisnis dan diversifikasi portofolio untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Selain itu, penelitian ini menyarankan peningkatan pengembangan teknologi dan penciptaan peluang baru di seluruh bidang bisnis setelah proyek Jalan Tol Trans Sumatera. Untuk kesimpulan dan implikasinya, penelitian ini menegaskan bahwa PT Hutama Karya perlu terus melakukan diversifikasi bisnis secara agresif untuk memperbaiki kinerja keuangannya yang memburuk. Diversifikasi yang berhasil bergantung pada pengembangan ekosistem bisnis yang kuat dan penerapan teknologi untuk memungkinkan keunggulan kompetitif. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk menganalisis kinerja masing-masing divisi secara menyeluruh dan bersikap proaktif dalam menarik diri dari divisi yang berkontribusi kecil. Apakah dengan langkah-langkah tersebut, PT Hutama Karya diharapkan mencapai stabilitas dan pertumbuhan kelanjutan di masa mendatang?
Kesimpulannya, teori atau praktik investasi menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio yang efektif dapat meningkatkan keamanan investasi dan potensi pengembalian. Penekanan pada pengembangan ekosistem bisnis dan penerapan teknologi mencerminkan pentingnya inovasi untuk daya saing di pasar. Dalam praktik, investor harus mempertimbangkan kriteria ini saat mengevaluasi perusahaan untuk berinvestasi, dengan memilih perusahaan yang menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan memperluas portofolio bisnisnya. Hal ini juga berarti bahwa investor perlu memperhatikan analisis kinerja unit bisnis secara individual dan untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Lalu, apa sih tujuan penelitiannya yang jelas dan relevan? Jadi tujuan penelitian ini sudah cukup jelas dan relevan, dengan fokus utama pada analisis strategi diversifikasi dan portofolio bisnis PT Utama Karya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dampak diversifikasi bisnis terhadap kinerja perusahaan, yang krusial dalam konteks perusahaan milik negara yang sedang berupaya mempertahankan kinerja keuangannya setelah menghadapi ekspansi yang agresif. Relevansi tujuan penelitian ini juga tercermin dari kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, serta memaksimalkan potensi pertumbuhan di berbagai unit bisnis. Mengingat faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan dukungan pemerintah terhadap infrastruktur, tujuan penelitian ini selaras dengan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dan berkontribusi pada pengembangan strategi manajerial yang lebih baik. Apakah metode yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini tampaknya sudah tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan analisis portofolio bisnis seperti GA9 Sales Metric dan analisis SWOT atau SWOT memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengevaluasi kinerja unit bisnis serta memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi strategi diversifikasi. Metode ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengidentifikasi unit bisnis yang perlu dikembangkan atau direstrukturisasi. Selain itu, kombinasi dari berbagai pendekatan analisis memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif multidimensional mengenai posisi perusahaan di pasar. Namun, penting untuk dicatat bahwa keberhasilan metode tersebut sangat bergantung pada akurasi data yang digunakan dan kontekstualitas dalam penerapannya. Jika data yang diambil tidak representatif atau analisis tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka hasil yang dicapai kemungkinan tidak optimal. Meskipun demikian, secara keseluruhan, metode yang diterapkan sejalan dengan tujuan untuk memaksimalkan pengelolaan portofolio bisnis PT Hutama Karya. Apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan? Hasil penelitian ini mendukung kesimpulan yang diajukan, di mana analisis terhadap portofolio bisnis dan strategi diversifikasi memberikan pemahaman yang jelas tentang potensi kinerja perusahaan. Usaha penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berhasil menerapkan strategi diversifikasi dengan efektif cenderung lebih adaptif dalam menghadapi perubahan di pasar serta mampu memaksimalkan peluang dan pertumbuhan yang ada. Melalui analisis yang digunakan, seperti penggunaan matriks GA9 Cell, ditemukan efektivitas dalam mengidentifikasi unit bisnis yang berkinerja baik serta memerlukan perbaikan. Hal ini mencerminkan penerapan konsep-konsep manajemen yang relevan dalam praktik nyata dan memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis yang lebih informatif. Apakah terdapat atau bisa ada kelemahan atau bisa dalam penelitian? Kelemahan yang bisa dilihat dari dalam penelitian ini meliputi pertama, keterbatasan data. Penelitian ini mungkin menggunakan data yang terbatas atau tidak mencakup periode waktu yang cukup panjang untuk menarik kesimpulan yang bisa menggeneralisasi suatu tren pasar atau kinerja keuangan. Subjektivitas penelitian. Penilaian SWOT yang masih bersifat subjektif yang dinilai oleh peneliti yang bisa mengarahkan pada hasil penelitian yang bias. Generalisasi. Hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan kepada semua perusahaan, khususnya sektor konstruksi, mengingat perusahaan ini adalah perusahaan negara.
Bagaimana artikel ini berkontribusi dalam bidang keilmuan? Jurnal ini memberikan kontribusi signifikan dalam bidang keilmuan, khususnya dalam manajemen bisnis dan strategi diversifikasi bisnis. Dengan menyajikan wawasan empiris, jurnal ini mengungkapkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perusahaan milik negara dalam konteks diversifikasi bisnis. Penelitian ini menambah ilmu literatur terkait strategi bisnis dengan menekankan pentingnya analisis SWT dan GA9 cells matrix dalam proses pengambilan keputusan. Apakah ada saran untuk penelitian lanjutan? Jadi saran saya untuk penelitian lanjutannya mungkin bisa meneliti sektor lainnya di perusahaan dengan sektor yang sama. Kamu perusahaan swasta untuk membandingkan hasil penelitian dari perusahaan negara dan swasta. Apakah sama atau tidak? Oke, mungkin cukup dari saya untuk penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.